Iya, silakan masuk. Selamat pagi, Ibu. Pagi juga, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia, selaku ahli gizi yang bertugas di Puskesmas ini. Mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Saya Lintang, Bu. Oh baik, Ibu Lintang. Umurnya berapa ya, Ibu? Saya 35 tahun. Oh begitu. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa ya Ibu datang kemari? Jadi begini, Bu, saya beberapa hari yang lalu itu lutut saya nyeri. Jadi saya tuh memutuskan untuk pergi ke poli dan katanya sih kena asam urat. Lalu saya dirujuk untuk konsultasi gizi di sini, Bu. Oh begitu ya Ibu. Kalau begitu ada surat rujukannya Ibu, boleh saya lihat? Oh, ada ini, Bu. Saya lihat dulu ya. Berdasarkan pemeriksaan di sini, untuk kadar asam urat Ibu Lintang ternyata tinggi ya Ibu, mencapai 6,1. Untuk angka normalnya, biasanya untuk perempuan sekitar 2,4 sampai 5,7 Ibu. Sebelumnya saya mau tanya apakah Ibu Lintang sudah tahu apa yang dimaksud dengan asam urat itu sendiri? Oh, begitu ya, Bu. Penyakit yang menyerang sendi ya, Bu, kalau nggak salah. Betul sekali, Bu Lintang. Saya coba jelaskan sedikit ya, Ibu. Jadi untuk asam urat ini merupakan penyakit yang terjadi pada individu yang dikarenakan kadar asam urat di dalam darah ini tinggi, Ibu. Untuk asam urat sendiri ini berbentuk kristal seperti jarum yang akan menyerang sendi kita. Akibat dari kondisi ini dapat menyebabkan serangan asam urat atau yang biasa medis katakan dengan serangan gout. Yang akan mengakibatkan nyeri disertai kemerahan, bengkak, dan juga hangat di daerah yang terkena asam urat tersebut, Ibu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Iya, Ibu. Kalau boleh tahu, pekerjaan Ibu Lintang ini sebagai apa ya? Saya bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan sih, Bu. Oh, begitu. Baik, Ibu Lintang, untuk sesi konseling kita kali ini akan memakan waktu kurang lebih 15 menit dengan tujuan agar merubah pola hidup Ibu Lintang, khususnya pola makan. Untuk itu saya harap kerjasamanya ya Ibu, apakah Ibu Lintang bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baik Ibu, tadi sudah pengukuran berat badan dan juga tinggi badan ya Ibu. Sebentar, saya hitungkan dulu untuk status gizinya. Sambil menunggu, saya menghitung status gizi Ibu, bisa dibaca leaflet yang ada di depan Ibu. Iya, Bu, baik. Baik, untuk status gizi Ibu Lintang ini masih dalam kategori normal ya Ibu? Wah, alhamdulillah kalau begitu ya, Bu. Bu, saya mau tanya, nih apa sih penyebab dari asam urat itu sendiri, Bu? Wah, pertanyaan bagus nih, Ibu Lintang. Untuk penyebabnya ini, asam urat ini berbagai macam faktor ya, Ibu. Bisa karena asupan makan yang dengan tinggi purin, lalu ada kebiasaan minum minuman beralkohol atau kebiasaan merokok, dan apabila dikonsumsi secara berlebihan atau secara terus-menerus, maka akan menyebabkan penumpukan kadar asam urat di dalam darah yang berbentuk kristal tadi, Ibu. Seperti jarum yang akan menyerang jaringan sendi kita. Untuk dampaknya sendiri bagaimana ya, Bu? Untuk dampaknya sendiri, jika tidak diobati dalam jangka waktu yang lama, kristal ini dapat membentuk gumpalan di bawah kulit di sekitar sendi yang kita sebut biasa dengan topi. Untuk topi sendiri ini tidak sakit Ibu, tapi mempengaruhi cara kerja sendi kita. Dan jika kristal ini menumpuk di saluran kemih, maka akan mengakibatkan batu ginjal. Wah, seperti itu ya, Bu. Jadi bahaya ya jika asam urat ini tidak segera diobati dan menimbulkan masalah lain. Kalau begitu bagaimana sih, Bu, cara mencegah atau mengobati dari asam urat ini sendiri? Nah, untuk asam urat ini sendiri kan dikarenakan oleh kadar purin yang tinggi ya Ibu. Jadi untuk pencegahan dan pengobatannya, Ibu dapat membatasi makanan yang mengandung tinggi purin. Untuk purin sendiri ini masih bagian dari protein yang dibuang melalui urin untuk mencegah asam uratnya.
Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Nah, saya tidak mau sih, Bu, asam urat saya jadi tambah parah. Jadi gimana? Jadi saya harus gimana ya, Bu? Ibu hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan. Ya, susah sekali ya, Bu, kalau yang diet seperti ini. Tidak susah kok Bu, saya yakin Ibu Lintang pasti bisa. Baik, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya bertanya apakah Ibu Lintang sudah pernah melakukan konseling gizi sebelumnya? Belum pernah sih, Bu. Baik, apakah ada riwayat dari keluarga Ibu yang menderita asam urat juga? Ada sepertinya ayah saya yang kena asam urat. Oh, ayahnya ya Bu. Berarti nanti bisa diberitahu juga untuk ayahnya ya Bu. Ya, Bu, baik. Untuk bahan makanan yang harus dihindari yang seperti ini ya, Bu. Wah, ini kan bebek ya, Bu, dan usus apa tidak boleh dikonsumsi. Padahal saya suka sekali, Bu, sama bebek dan usus ini. Benar sekali nih Bu Lintang, ini bahan makanan yang harus dihindari. Meskipun bebek goreng dan juga usus ini enak, namun jika membuat Ibu tidak sehat dan memperparah penyakit Ibu kan malah bahaya ya Bu, jadi mulai sekarang harus dihindari. Baik, Bu, saya usahakan dulu ya. Terus kalau untuk tempe sama tahu goreng ini bagaimana ya, Bu? Apa juga harus dibatasi juga atau dihindari? Karena saya makan tahu dan tempe itu hampir setiap hari, Bu. Sehari makannya berapa kali ya Bu? Sehari sih saya bisa makan 2 sampai 3 kali sih, Bu. Oh begitu. Untuk konsumsi tempe dan juga tahu ini dikonsumsi 1 kali sehari saja ya Ibu dengan ukuran potongnya sedang. Bentar saya ada contoh. Bisa nanti dipakai contohnya untuk konsumsi Ibu. Nah seperti ini Ibu. Ini ya seperti ini potongannya setengah saja. Dibatasi ya Ibu karena bisa meningkatkan kadar asam urat Ibu Lintang. Oh, jadi saya tidak boleh konsumsi tempe dan tahu ya, Bu. Saya tidak bisa menghindari tahu dan tempe, Bu. Bukan tidak boleh Ibu, tapi harus dibatasi. Ibu pasti bisa dicoba perlahan-lahan saja ya Ibu. Baik, Bu. Kemudian apalagi ya, Bu, yang bisa saya lakukan? Memperbanyak konsumsi buah agar zat gizinya tercukupi dan buah yang tidak mengandung tinggi purin Ibu. Selain itu, minum air putih yang banyak minimal 2 liter agar dapat membantu mengeluarkan asam urat di dalam darah melalui urin. Baik, Bu. Tapi ini ya, Bu, saya tidak terlalu suka untuk mengkonsumsi buah. Untuk buahnya bisa dikonsumsi dalam bentuk lain Ibu, seperti salad buah, jus, es krim buah, atau puding buah. Nah, kalau gitu saya suka sih, Bu. Di dalam leaflet bagian belakang ini ada rekomendasi menu dalam 1 hari Ibu. Ibu bisa mencoba untuk lakukan di rumah ya, seperti itu. Untuk merubah pola makan supaya kadar asam uratnya tidak tinggi lagi Ibu. Dan jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik minimal 15 menit per hari ya Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu apakah sudah paham mengenai diet yang akan dijalani? Ya, Bu, saya sudah paham sekarang. Baik, Ibu mohon maaf, apakah Ibu bisa mengulangi lagi apa yang harus Ibu lakukan? Baik, Bu. Jadi saya tuh harus menghindari makanan yang mengandung purin tinggi, kemudian menghindari bebek, usus goreng, membatasi tempe dan tahu goreng, boleh sih dimakan asal 1 kali sehari, dan juga mengkonsumsi buah, air 2 liter per hari, dan olahraga 15 menit. Wah, berarti sekarang Ibu sudah paham ya Ibu. Semoga Ibu dapat melaksanakan diet ini hingga kadar asam urat Ibu menurun. Saya yakin Ibu pasti bisa. Siap, Bu. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Ibu? Untuk saat ini sih cukup ya, Bu.
Baik Ibu, untuk sesi konseling kita kali ini saya cukupkan ya, dan untuk konseling selanjutnya Ibu bisa balik lagi ke sini dalam waktu 2 minggu. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan atau tidak mengerti, Ibu bisa langsung saja tanyakan pada saya di nomor yang tertera dalam leaflet ya Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas kerjasamanya. Baik Bu, saya permisi dulu ya. Iya Ibu, silahkan hati-hati di jalan.